Bupati Sumbawa atau pejabat yang mewakili dekan dan wakil dekan unit Sumbawa Sumbawa. Singkatnya, hadirin tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan. Universitas Samawa Sumbawa Besar, yang kami hormati dosen, staf se-Universitas Samawa Sumbawa Besar, singkatnya hadirin tamu undangan yang sama-sama kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, limpahan dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam acara launching dan bedah buku pada hari ini. Adapun tujuan dan manfaat dari terlaksananya kegiatan ini, yang pertama, untuk memperingati Dies Natalis Universitas Samawa Sumbawa Besar yang ke-17. Yang kedua, untuk menambah poin bagi peningkatan akreditasi program studi dan fakultas Universitas Samawa Sumbawa Besar. Dan yang ketiga, untuk memasyarakatkan budaya menulis, terutama khususnya untuk dosen dan mahasiswa di kalangan Universitas Samawa Sumbawa Besar. Universitas Sumbawa Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Pendidikan Universitas Sumbawa. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumbawa. Yang saya hormati dinas instansi terkait yang sedang hadir di sini, ada sebagian hadir. Yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pemilihan Daerah, narasumber dan beserta tingkatnya undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Hadirin sekalian yang berbahagia, secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Profesor Dr. Sudin Iskandar MPD karena mewakili negara dan berkat ini salah satu bentuk dukungan profesor bersama dengan pembangunan pendidikan politik masyarakat Sumbawa. Melalui program beliau yang tertuang dalam buku-buku. Kita semua dan seluruh elemen masyarakat perlu memahami peraturan yang terkait dengan proses administrasi yang pengalaman tidak sangat baik. Di pada ini dengan niat dan tekad untuk membangun daerah dan bangsa tercinta ini, saya yakin kita mampu melaksanakan program pembangunan dengan baik melalui penguasaan demokrasi yang memberikan masyarakat semua yang mampu dengan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, pas ini saya ingin menyampaikan terima kasih
kerjasama dan komunikasi yang telah disumbangkan selama ini, khususnya dalam pembangunan SDM dan nasional. Namun perlu disadari bersama bahwa tantangan ke depan akan jauh lebih kompleks dari tahun 2016 kita akan memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Sehingga kehadiran perubahan strategis dan kerja keras pembangunan dalam masih tetap kita butuhkan, bahkan harus semakin diperkuat dan ditingkatkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Berterima kasih. Pak Kapolres, selamat datang. Unsur-unsur pimpinan di lingkungan Unsal ada Wakil Rektor, Kepala Dekan, Wakil Dekan, dosen, mahasiswa, semua sivitas akademika Unsal yang saya banggakan. Istimewa tamu penting kita hari ini selaku pembahas Pak Putra Adi Suryo Esol MAP, staf ahli wakil DPR RI Republik Indonesia, selamat datang staf Suryo. Ada juga sesepuh kita, senior kita hadir khusus acara ini, Pak Dr. Zanavia Faisal, selamat datang Pak San. Kemudian ada juga pembahas lain dari KPU, bentar lagi menyusul Pak Sudirman, selamat datang semuanya. Singkatnya hadirin yang sama-sama saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di auditorium ini dalam rangka mengikuti acara launching dan bedah buku yang ditulis oleh dosen-dosen Unsa yang muda-muda ini luar biasa. Dan kemudian atas kehadiran, perhatian, partisipasi kita semua untuk hadir pada kesempatan ini, saya selaku Rektor menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang istimewa, terutama kepada tamu undangan dari luar yang sudah saya sebutkan tadi. Alhamdulillah dengan keberadaan kehadiran kita semua, acara ini mudah-mudahan bisa sukses, lancar, selesai nanti pas jam 12 siang. Nah, kemudian menyambut bias dan wisuda Unsa tahun ini yang ke-17, bukan saja bedah buku ini, bahkan Ustaz, kegiatannya ada 17 jenis kegiatan menyambut bias. Sengaja dirancang 17 jenis kegiatan. Kebetulan Pak Warek 3 ketua panitianya, ya, karena terkait dengan jumlah usia Unsa yang ke-17. Jadi tidak akan saya sebutkan satu-satu, sangat panjang. Tapi yang pasti satu yang kita harapkan semua terlibat unsur keluarga besar Unsa ini tanggal 26 hari Sabtu yang akan datang minggu depan, kita harapkan semua turun untuk mengikuti acara jalan santai dan bersih-bersih lingkungan sepanjang yang kita lalui. Semua keluarga besar Unsa, dan nanti finishnya di kampus ini akan ada penarikan undian door prize, hadiahnya umroh. Kita lihat nanti. Segera perlu kita apresiasi teman-teman ini, yang penting sudah ada maunya. Terlepas dari kurang lemah sana sini, yang mohon dimaklumi. Ini yang perlu kita apresiasi teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan launching biografi saya sendiri atau riwayat hidup saya, nah ini juga penting sedikit ingin saya sampaikan. Kalaupun buku biografinya belum selesai dicetak di Jogja, nah ini sebenarnya sedikit kelemahan panitia karena dipesan lumayan banyak, jadi tidak bisa terkejar, terpaksa yang bisa dicetak di Sumbawa ini ala kadar.
masih hitam putih. Tapi ini tidak perlu barangkali dibedah, yang dibedah justru buku demokrasi lokalnya. Nah, ini sekedar informasi saja, nanti akan disampaikan khusus secara garis besar oleh Pak Dr. Lamudin selaku penulis, dan juga nanti Pak Heri Kurniawan dan editor Pak Endra Saifuddin nanti akan menceritakan apa isi secara garis besar biografi ini. Nah, jujur sebenarnya penulisan biografi saya ini awal-awal saya tidak setuju Pak staf ahli, sebab saya berpikir apa sih yang ingin ditulis dari figur Saifuddin Iskandar yang jelek itu, kan? Orang bilang kecelok body gitu. Bahkan sebenarnya teman-teman ini sudah 10 tahun yang lalu sudah banyak masukan keinginan untuk menulis, tapi saya selalu tolak terus. Ya karena saya merasa diri saya ini enggak apa prestasi yang bisa ditulis itu, enggak apa-apa gitu. Cuma teman-teman ini ngotot, ya udahlah. Apa beberapa rektor selama ini minimal konteks lokal Sumbawa, ya itu saja yang kita tulis. Dan mudah-mudahan nanti apa yang ada di sini bisa menjadi inspirasi juga bagi generasi-generasi muda ke depannya. Nah, cuma saya tetap nolak, akhirnya terakhir nggak tahu teman-teman ini nakali datang dalam membawa draft, jadi nggak bisa nolak sudah Pak Musya, nunggu nolak. Apa dasar saya gali terus. Pak Rektor kan tokoh di Sumbawa. Saya juga risih dibilang tokoh. Yang saya tahu kan banyak tokoh Ilas, tokoh Raja Wali, tokoh. Dan yang banyak malah di Sumbawa penuh kios dengan tokoh gitu. Jangan cari kerja dalam hati ingin sesuatu imbalan. Itu jadi tidak ikhlas. Saya tulis juga di sini. Ya, biarkan kita bekerja saja, penghargaan itu biar datang dari sesama dan datang dari Tuhan. Dan insya Allah itu yang saya pegang dari awal saya berkarir. Saya tidak pernah bercita-cita ingin jadi apa, tapi itu karena kita bekerja, dilihat kita berprestasi sama lingkungan kita atas ridho Allah, akan datang mengalir rezeki itu dengan sendiri. Ini prinsip yang sangat saya pegang. Mulai hari ini berpikir, nulis, dan silakan kalau sudah jadi dalam bentuk buku atau artikel kita bedah seperti ini, tidak usah pikir bagaimana biaya cetak segala macam, itu urusan lembaga atau kampus. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, serangkaian acara telah kita lalui. Kinilah tiba kita pada acara penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan hiburannya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama melafazkan hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dosen, pimpinan dari Pak Bupati yang diwakili, dari kepolisian, kemudian dari Dandim, kemudian ada juga sepupu kita di sini, ada Pak San, kemudian juga ada Ustaz Suryo, singkatnya hadirin yang sama-sama kami muliakan. Adapun tema kegiatan hari ini kita akan banyak bicara tentang bagaimana dinamika keilmuan yang terjadi di Sumbawa dalam beberapa tahun terakhir ini, baik dalam perspektif epistemologinya, kemudian bisa diruntut menjadi ranah politik, demokrasi, dan bagaimana cabut menyarut dinamika demokrasi tarik menarik dan kepentingan yang ada di Sumbawa. Nah, yang sangat menarik di sini ada
anggota KPU yang namanya sudah melanglang buana, Pak Sudirman, beliau akan banyak bicara nanti di sini. Kemudian juga Pak Budi akan banyak bicara tentang bagaimana dinamika politik, termasuk juga para penulis yang luar biasa. Ada Pak Rusdianto dan Pak Amrullah tadi sudah disebutkan, yang kita akan membedah tentang Nirjara, dinamika politik lokal, dan saya juga akan mengulas sedikit beberapa buku yang ada di tangan saya. Ada 3 buku yang menarik tentang demokrasi lokal. Ini bicara tentang masalah sosial politik, sumber daya manusia, gerakan mahasiswa, sampai pada bagaimana tarik menarik kebijakan dan kebijakan politik di lapangan sana. Ini kira-kira seperti itu. Kemudian bicara tentang bukunya Pak Am dan Pak Anto ini tentang Nirjara. Kalau kita baca literatur Nirjara itu asing sekali. Kalau yang sering nonton film India mungkin akan familiar telinganya. Ini ditulis oleh Pak Amrullah, Pak Rusdianto, dan Bang Muslim. Yang lebih menarik lagi, kita akan membedah buku-buku tadi. Kami mohon kepada yang pertama kepada Bapak Rusdianto untuk ke atas panggung. Kami mohon kepada Bapak Rusdianto, kami persilakan upload buat Bapak Rusdianto. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada Bapak Amrullah. Ini beliau ini walaupun orang Sumbawa tapi ideologinya kadang-kadang ideologi India. Oke, silakan Pak Amrullah. Nah, yang tidak kalah menariknya dalam bedah buku ini ada juga pembanding. Ada Pak Budi Prasetyo, beliau ini mantan aktivis mahasiswa. Budi Prasetyo untuk menduduki tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian yang kedua, Bapak Putra Adi Suryo, atau sering kita mengenal Duta Suryo, dekat terbaik di Indonesia. Apa Bapak beliau? Pembanding ini. Kemudian satu lagi, aktivitas untuk hari ini kami mohon kepada Pak Sanabia Faisal selaku guru Bapak. Jangan-jangan, Oke, silakan Pak Rusdianto dan Pak Amrullah. Ini dan singkatnya hadirin yang saya hormati. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Ini dari istilah dari mana katanya? Tapi saya jawab saja. Sebetulnya Nirjara itu 2 istilah yang berbeda. Dalam kamus bahasa Indonesia itu banyak itu. Ada dalam kamus ilmiah populer. Kalau kata Nirjara itu kalau dipisah itu nir itu sama dengan kita. Jadi kalau jara itu memang multi arti, beragam, tergantung interpretasi kita berbeda-beda. Jadi jara itu bisa bermakna bekas bor, lubang yang dibor, terjadi, bisa bermakna sudah menjelang senja, sudah tua, kemudian bisa bermakna abadi. Jadi kalau digabung bisa bermakna jara itu bisa bermakna kematian. Kalau digabung nirjara, nir dan jara itu kalau tidak mati berarti abadi. Jadi secara singkat nirjara itu sama dengan keabadian. Nirjara itu banyak. Kalau istilah slopik, nirjara itu sama dengan musim semi. Kalau nirnya tidak, berarti tidak ada musim semi. Karena kenapa? Karena waktu kami bikin buku ini rata-rata memang dalam kondisi yang serba galau, yang serba pokoknya dengan berbagai macam kondisi yang dialami oleh bangsa kita sekarang ini, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Banyak sekali harapan yang kadang-kadang kenyataan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Jadi seolah-olah tidak ada musim semi. Jadi Nirjara itu sama dengan praktek penyelenggaraan demokrasi, hasil dari akibat dari proses demokrasi yang kita laksanakan ini, terutama dalam hal pembangunannya, ternyata tidak sesuai dengan harapan-harapan. Jadi luapan ketidakpuasan, luapan kesedihan, luapan sakit hati yang kadang-kadang dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa, oleh aktivis-aktivis sosial masyarakat, oleh NGO, oleh kalangan-kalangan akademisi, kadang-kadang
menjelma dalam bentuk berbagai macam gerakan sosial, gerakan politik, dan lain sebagainya, gerakan intelektual. Nah, jadi kemudian Nirjara itu kalau dalam buku ini, terkait dengan judul buku ini, mengilhami kami atas berbagai macam dampak dari proses perjalanan kehidupan berdemokrasi di Indonesia, khususnya di Sumbawa ini, terutama dalam hal hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi Nirjara itu kami artikan sebagai keabadian. Abadi itu adalah bisa kami artikan abadi yang sifatnya positif, jadi abadi yang sifatnya negatif. Tetapi yang terlihat hari ini, keabadian, penyakit sosial, patologi organisasi, patologi birokrasi, dan berbagai macam penyakit yang ada dalam struktur pemerintahan, mulai dari dusun sampai dengan pusat. Bahkan yang paling menyedihkan sekarang ini, RT sudah lebih canggih korupsinya ketimbang bupati. Nah, ini yang jadi masalah besar, sehingga banyak teman-teman yang berusaha untuk mencurahkan pemikirannya, isi hatinya, bagaimana sebetulnya, apakah kita tidak harus kita sebagai akademisi untuk menulis ungkapan perasaan kesedihan, ungkapan duka cita kita terhadap berbagai praktik perjalanan demokrasi, perjalanan bangsa yang dari hari ke hari semakin kadang-kadang tidak mungkin seperti ini. Sebenarnya Nirjara ini sejak Maret 2014 saya sudah menulis di Radar Sumbawa dengan judul yang sama. Jadi ini terinspirasi dari saya sama kebetulan ada Mas Heri, Mas Doni ya. Jadi ketemu namanya, kalau bahasa orang di kampungnya Salim Gamang. Jadi ketemu sama Pak Salim Gamang, kalau dipanggil orang Salim Gamang. Jadi beliau ternyata cerita bagaimana kok bisa seperti itu, korupsi juga pun karena sudah kepala desa-desa itu korupsi, sehingga bapak lagi di pusat kemudian dia berkata juga bukan saja korupsi, bola, kemudian sekolah yang masih banyak yang jelek, kantor bupati tidak ada, dibocor ini. Padahal sebenarnya tidak pantas orang seperti beliau itu mengatakan, tapi kenapa kok tiba-tiba rasa yang dia miliki, rasa kepekaan yang dia miliki itu luar biasa. Jadi saya tidak tahu, karena terus terang saya juga penikmat film-film ini. Jadi ternyata Salim Gamang ini juga penikmat film itu. Jadi coba tonton film katanya, film India, judulnya Nirjara. Terus makanya saya pikir itu apakah betul ada film yang judul seperti itu. Tapi supaya kamu tahu, cari artinya Nirjara. Jadi ini yang disebut Nirjara katanya dia. Jadi saya termotivasi untuk mencari literatur yang saya temu Nir dan jaranya. Jadi belum temu Nirjaranya. Tapi setelah saya disuruh, kebetulan Mas Heri, Mas Doni juga memberi masukan kepada saya. Udah, akhirnya mereka ketemu dengan buku, tapi bukan buku dalam perspektif bunga rampai. Jadi bilangnya bunga rampai. Jadi kumpulan tulisan teman-teman yang memang sesuai dengan latar bidangnya masing-masing, yang berusaha untuk mengungkapkan seperti apa kondisi sosial, politik, lingkungan, daerah, kemudian berkaitan dengan masalah pendidikan, masalah gender, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini saya ingin menekankan sedikit, saya ingin memberikan waktu kepada Bapak Rusdianto MPD untuk mengungkapkan inti dari buku ini lebih kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan di bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira hujan lebat dan sebagainya macamnya nggak bisa kita tahu. Beliau datang lewat darat katanya, syukur alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, apa yang disampaikan Mas Am tadi memang dari diskusi teman-teman yang lain. Ayo kita coba buat satu konsep bersama tentang apa yang kita harapkan, dan lahirlah buku-buku yang ada ini. Nah, itu dari kegalauan yang ada ini semoga bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada ini. Selain itu juga kebetulan kami sering juga jalan ke sana kemari dengan teman-teman yang
di grup trail dan sebagainya macamnya kita jalan ke desa-desa, masuk desa dan sebagainya macamnya, berdialog, berdiskusi di sana dan sebagainya macamnya. Kalau istilahnya Pak San itu giting in, ya kalau orang sosiologi itu kita giting in, masuk sana ya harus memahami sebenarnya apa karakter yang terjadi di sana. Selain kopi kita juga dapat menangkap fenomena-fenomena yang ada. Fenomena inilah yang kita coba buat dalam bentuk tulisan-tulisan kecil. Kebetulan saya mengkonsentrasikan diri untuk di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah dataran tinggi dan sebagainya, kita menangkap berarti pembangunan yang ada pada hari ini masih terfokus di bawah aja, karena memang terutama pendidikan masih fokusnya ke bawah, tidak mengacu ke atas. Padahal sebenarnya kalau di atas itu lebih luar biasa lagi kalau memang itu dibongkar. Ya, banyak tradisi-tradisi yang memang tepal dalam hal ini beda dengan konsep kultur budaya yang ada di sini, di bawah sini, terutama dalam segi berpakaian aja masih banyak ragam pakaian dan sebagainya macamnya yang tradisi yang ada di sana yang tidak ada yang di Sumbawa, tetapi di sana kita menemukan salah satunya mungka. Ini tradisi mungka. Kalau di Mongol itu ada, di apa namanya di Cina juga ada seperti itu. Di sana saya lihat ada mungka seperti itu. Kalau di dataran kita di bawah ini ada mungka, tapi mungka adalah perspektif membuka lahan. Kalau di sana mungka itu adalah peralihan masa dari masa anak ke masa remaja yang memang siap mereka untuk menjadi masa dewasa. Itu ada perubahan-perubahan seperti ini. Nah, saya kira ini perlu juga untuk dilirik teman-teman yang concern tentang budaya, sosial dan sebagainya macamnya. Masih banyak hal yang harus dibongkar lagi. Saya fokus juga tentang pendidikan yang ada di misalnya di daerah-daerah terpencil, sehingga kita coba bagaimana apa solusinya sehingga lahirlah bahasa di sini, lahir masyarakat yang Sumbawa yang memang mereka peduli terhadap pendidikan kita. Kita coba angkat Talagumung saat itu, Talagumung karena memang keterjangkauan pendidikan, layanan pendidikan yang hampir 70 tahun Indonesia merdeka masih belum tersentuh oleh pendidikan yang layak dan menyenangkan. Nah inilah yang menjadi kenapa tidak kemana sebagai macamnya, misalnya tentang anggaran sebagai macamnya kita lihat banyak kendaraan-kendaraan yang mewah dan sebagai macamnya yang bisa digunakan, tetapi kita melupakan apa yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar yang ada di daerah kita. Nah inilah yang saya kira kita ingin menyentuh kembali, mengingatkan kembali yang terlupakan yang ada pada masyarakat kita. Kalau hal ini dilupakan terus, saya kira ini akan menjadi penyakit yang ada dalam masyarakat kita. Lama-kelamaan akan menjadi gerakan besar, dan ketika ini gerakan besar tidak akan bisa ditolerir apa yang ada sekarang ini dan kemudian hari. Sehingga kita menyarankan ke pemerintah harus melakukan lebih progresif lagi terhadap persoalan-persoalan yang ada ini. Sehingga dalam buku ini juga kita bercerita tentang ini sebenarnya dari perjalanan kami ketika dengan teman-teman trail, pernah juga dengan Pak Kapolres, waktu itu kita nginap dan sebagainya macamnya. Ya saya masuk, biasanya saya dengan teman-teman itu nggak tahu kemana, tahu-tahu saya sudah ada di tempat masyarakat sambil kita berdiskusi dan sebagainya macamnya. Ada perlawanan sebenarnya. Kalau orang Jawa bilang mungkin dia orang terpanggil, iya tapi enggak gitu. Iya kata pemerintahnya ketika mereka di jalan mereka tidak akan melakukan. Inilah bentuk selama-lamanya perlawanan yang seperti itu. Karena apa? Karena kegalauan yang kita tangkap 70 tahun kita merdeka, tapi apa yang kita lakukan? Nah inilah yang coba kita angkat di sinilah tempatnya kita membuka wacana dan sense of crisis, kepekaan seperti ini mutlak. Apalagi teman-teman mahasiswa, teman-teman di kampus, saya kira kita bukan menara gading. Kita harus masuk ke jantung sebenarnya dari persoalan-persoalan itu sendiri, sehingga kita menangkap roh semangat dari pembangunan ini untuk apa?
Ketika pembangunan ini tidak berpihak, ya untuk apa negara ini? Untuk apa pelayanan dan sebagainya macamnya? Karena ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang jauh dari keterisoliran dan sebagainya macamnya. Kalau umum aja, saya tanyakan, Pak, miluk lamun sakit mentok tegas. Karena sudah banyak ada yang beberapa yang meninggal. Karena mereka ketika jalan dari Tepal ke Talagumung itu 3 jam. Itu jalan kaki. Hari ini gitu, 3 jam jalan kaki. Nah, belum ada tempat-tempat yang lain lagi yang masih banyak yang belum tersentuh oleh layanan-layanan seperti itu. Pendidikan, layanan kesehatan, itu masih. Saya kira ini yang kita harapkan. Buku inilah yang banyak bercerita sebenarnya siapa kita ini sebenarnya, ya, siapa kita ini sebenarnya, sehingga kita bisa melihat, oh iya seperti inilah. Sehingga kita dengan paksa dan sebagainya macamnya persen mereka mendapatkan. Ya, masih Firman ya. 47% itu luar biasa kepercayaan masyarakat kepada calon-calon bupati kita yang ada pada hari ini. Kalau ini tidak ditangkap, itu akan menjadi petaka bagi mereka. Saya kira itu. Kita akan banyak bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menarik. Silakan Pak Sudirman. Apa yang disampaikan oleh dua penulis ini, kalau saya baca sekilas dari catatan beliau dalam bentuk buku, saya melihat dua penulis ini ada kegalauan yang luar biasa, ya, dari fenomena yang ada di Sumbawa. Saya akan coba kontekskan dengan Sumbawa. Ada kegalauan di dalam dua penulis ini. Dalam setiap research itu ternyata harapan anak muda belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan ketika ditemukan sebagai fenomena sosial di lapangan. Nah, sehingga saya berpikir bahwa buku ini keluar karena rasa gregetannya. Rasa apa kalau bahasa Sumbawa itu? Ngerengat ya, rasa ngerengat orang Sumbawa, sehingga dituangkan dalam sebuah buku. Saya ingin mencoba mengkritisi dari segi operia pilkada misalnya. Yang menariknya konteks sekarang adalah dari tahapan-tahapan pilkada yang kita lakukan di Sumbawa, ternyata masyarakat kita itu sudah luar biasa kedewasaannya dalam memilih dan memilah sebuah pemimpin. Karena apa yang ditawarkan oleh KPU, semua ketiga pasangan calon itu, calon-calon pemimpin kita itu sudah yang terbaik sesuai dengan aturan yang ada. Nah, tapi dalam konteks pilkada, kenapa masyarakat saya lihat cukup dewasa dalam berpolitik adalah bahwa dari tahapan awal sampai akhir tidak ada pergesekan yang luar biasa. Ya, di tengah dinamika masyarakat dalam merebut kekuasaan. Kalau Profesor Giti Yasidiki mengatakan bahwa negara demokrasi salah satu media dia melakukan perebutan kekuasaan adalah pemilu atau yang kita kenal dengan pilkada. Karena apa? Pilkada adalah salah satu resolusi konflik dalam perebutan kekuasaan. Nah, saya melihat di sini ada euforia yang luar biasa sebenarnya yang didapatkan oleh penulis, ya, dalam catatan-catatan dinamika yang ada di Kabupaten Sumbawa. Nah, apakah euforia ini akan menjadi sesuatu yang linear dengan harapan calon yang dipersembahkan oleh KPU? Nah, saya melihat calon ini, karena kalau kita lihat walaupun belum ditetapkan oleh KPU, pilkada sudah selesai tanggal 9 yang lalu. Kemudian KPU sudah merekapitulasi hasil suara rakyat dalam bentuk administrasi angka-angka. Hak politik masyarakat sudah dilayani dengan luar biasa, dan kesempatan orang diberikan secara bebas untuk memilih pemimpinnya. Nah, yang menariknya pilkada sekarang, kalau tadi Bung Anto menyampaikan bahwa ada luar biasanya perolehan suara masing-masing pasangan calon. 2 periode yang lalu, 2005-2010, tidak ada yang mencapai sampai 47%, ya, 40% di atas. Pilkada sekarang itu mencapai 47%. Nah, kalau kita lihat dari semangat euforia masyarakat
dan menentukan pilihannya antara nomor 1, 2, dan 3, sebenarnya kan ada titipan harapan yang luar biasa kepada pasangan calon terpilih, bagaimana dia akan merealisasikan janji-janji politik. Nah, mudah-mudahan janji-janji politik ini mampu menjawab apa kegalauan dalam buku ini. Kalau saya melihat, baik dalam sektor pendidikan, kemudian infrastruktur, ya, yang dominan saya lihat dalam buku ini terkait juga dengan bagaimana kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Harusnya nanti buku ini juga dipersembahkan kepada pasangan calon, ya, karena buku ini sudah mampu mencoba memetakan apa persoalan kekinian yang ada di Sumbawa. Nah, mudah-mudahan karena pemimpin kita lah yang persoalan di lapangan itu mudah-mudahan bisa diangkat sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam proses kebijakan selama mereka memimpin. Masyarakat itu saya melihat, ya, harus diberikan akses. Masyarakat sebenarnya saat sekarang ini butuh akses, gitu. Karena apa? Kekuatan mereka, ya, dalam misalnya contoh pemberdayaan kelompok peternakan. Mereka sudah berusaha bagaimana Sumbawa ini salah satu kabupaten, kalau kita bisa munculkan sebagai brand, gitu ya, adalah sapi organik sebenarnya. Inilah perbedaan dengan sapi Australia yang sering dibicarakan di media. Kalau sapi Australia kan hasil pemupukan, hasil bahan kimia, tetapi di Sumbawa itu adalah masyarakatnya luar biasa. Dia memelihara sapi secara tradisional tanpa bahan kimia, dan itu bisa kita jual sebenarnya. Nah, hanya pemerintah harus menangkap sebenarnya tradisi masyarakat kita ini untuk memberikan akses, minimal akses publikasi, ya, akses pemasaran, bahwa sapi kita itu lebih sehat daripada sapi Australia. Bisa, itu salah satu contoh pemberdayaan yang dilakukan. Jadi itu aja catatan yang saya lihat dari beberapa catatan yang ada di dalam buku. Saya pikir itu nanti coba kita diskusikan lagi. Terima kasih buat Pak Firman. Selanjutnya cerita saya dengan Pak Profesor sama lah, kita di Sumbawa tuh akan dengan bagi, gitu kan. Nggak terlalu bagus lah rejim gizi kita kalau dibandingkan dengan orang-orang di Jawa. Hingga saya sampai pada sebuah masa kegalauan. Saya semester 4 dulu sudah mengatakan kepada orang tua untuk berhenti mengirimkan uang. Saya ingin memperlihatkan dan saya ingin membuktikan bagaimana diri saya mampu hidup di tanah Jawa, biaya kehidupan, membiayai pendidikan sendiri. Itu perjuangan luar biasa dari semester 4 bisa lulus. Berani gak teman-teman bilang ke orang tua jangan lagi kirim uang? Berani gak? Kalau tidak berani, maka teman-teman tidak akan menemukan jalan untuk mencari uang sendiri. Jadi harus berani sejak mahasiswa. Dan saya titik kulminasinya sampailah pada masa ketika saya lulus S1 dan ingin melanjutkan sekolah S2 dan tidak punya biaya. Keliling sana sini, pulang ke Sumbawa malu begitu. Ketemulah dengan Kak Anto ini. Kak Anto ini sama-sama di Pramuka, kemudian membawa saya ketemu dengan Profesor Saifuddin Iskandar, dan melalui tanda tangan beliaulah saya bisa melanjutkan S2. Dan karena tanda tangan itulah kemudian tanda tangan itu menjadi tiket sampai detik ini saya sudah pernah menginjakan kaki saya di seluruh benua di seluruh dunia. Itulah bagaimana yang pertamanya pendidikan bisa membawa orang terbang jauh ke atas, dan ada praktisi-praktisi pendidikan yang layaknya seperti wali dan nabi yang mampu mengangkat harkat dan martabat orang, dan beliaulah Profesor Dr. Saifuddin Iskandar. Agar kita tahu sebagaimana dalam keberadaan Pak Profesor Saifuddin Iskandar terhadap tokoh-tokoh Sumbawa yang ada di Jakarta. Begitu banyak orang yang hari ini terbang jauh kemana-mana hanya karena beliau membubuhkan tanda tangannya pada sebuah formulir beasiswa. Jadi kalau Pak Fahri sendiri terkait Pak Rektor, Pak Fahri memberikan judul Profesor Dr. Saifuddin Iskandar, sang pemula dan maestro pendidikan dari Tanah Bulai. Saya bacakan ya, ini curhatnya Pak Fahri. Prof. Ude, begitulah saya memanggil beliau
Perkenalan saya cukup panjang jika harus diceritakan di sini. Selembar kertas ini mungkin tak akan mampu menggambarkan bagaimana tingkat kedekatan saya dengan sang profesor. Yang jelas tidak banyak intelektual Sumbawa yang berani mengabdi, membabat alas, membangun kehidupan di kampung halaman sendiri. Selain ruang bagi eksplorasi pengetahuan dan intelektualitas masih begitu sempit di Sumbawa, juga karena mengabdikan diri di kampung halaman bukanlah perkara yang mudah. Namun Prof. Ude adalah salah satu pemberani yang berhasil membangun dunianya sendiri. Melalui tangannya kini ribuan orang di Sumbawa bisa mengenyam dan mencicipi lingkungan akademik. Kalau Mir dan Jara yang dipisah-pisah bisa ada, tapi kalau Mir Jara sebagai sebuah diksi belum ada, karena ini memang betul-betul bahasa Sanskerta yang belum banyak disadur oleh bahasa-bahasa asing. Mir Jara itu saya kira memang perlu dikonfirmasi lagi apakah memang yang dimaksudkan oleh penulis bahwa nirjara adalah ragam, dinamika, problematika, apakah sama dengan makna aslinya? Launching dan beda buku. Pada hari ini kita akan mencoba menjelaskan sedikit ya, tentang dua referensi baru yang dimunculkan oleh penulis-penulis muda yang juga kolega saya, pemikir-pemikir muda yang memberikan sebuah masukan-masukan message ya, pesan-pesan khusus kepada kita semua. Sebelum saya kesini tadi pagi, saya biasanya pasti mendengarkan lagu. Biasalah kalau kehidupan sehari-hari harus diisi supaya menjadi hidup lebih hidup, kira-kira begitu. Lagu yang tadi pagi saya dengarkan adalah lagunya Goyang Dumang. Salah satu teks Goyang Dumang adalah gegana, gelisah, galau, merana. Sebaiknya kita goyang dumang saja, kira-kira begitu. Nah, teringat apa yang disampaikan oleh penulis Pak Amrullah. Jadi tulisan ini muncul dari gelisah, galau, dan merana itu, dan dibuatlah sebuah cover yang angkat tangan semua goyang dumang, kira-kira begitu. Jadi dalam bentuk euforia yang keras, kira-kira begitu, nyambung dengan lagu tadi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ketika kita bicara tadi dari segi terminologi. Memang perlu dipertanyakan juga konteks nirjara, karena dalam ilmu saya, backgroundnya public administration, konsentrasi di birokratik, itu nggak ada memang. Oleh sebab itu saya nggak paham, sehingga nanti mungkin perlu dikompom untuk itu. Yang kedua mengenai mosaik ya, mosaik pemikiran demokrasi lokal. Konteksnya ada ketika kita bicara mosaik, maka akan banyak sekali kita akan berbicara dari hulu sampai hilir. Kalau ini dikupas semua maka akan setebal begini buku ini. Nah, oleh sebab itu pilihan-pilihan yang diberikan adalah mulai dari empowerment sampai bagaimana mewujudkan public policy yang baik, sehingga keberpihakan kepada public spheres itu lebih mengarah ke sana. Dalam rangka dinamika ini dimulai dari sebuah tulisan policy versus environment yang ditulis oleh Bu Sri Nur Hidayati. Jadi kita mulai dari penguatan-penguatan bahwa sumber daya yang memperhatikan lingkungan hidup itu. Ada sebuah tulisan dari Richard Audi, seorang penulis di Inggris, bahwa Indonesia itu sedang mengalami yang dinamakan dengan natural resource curse, kutukan sumber daya alam. Di dalam buku itu jelas dia mengatakan bahwa ketika negara memiliki sumber daya alam yang banyak, itu pasti ekuivalen dengan social welfare, dengan kesejahteraan sosial. Ternyata kita tidak. Di negara-negara berkembang dijelaskan bahwa sumber daya alam yang banyak tetapi masyarakatnya tidak memiliki kesejahteraan, maka dia dikenakan natural resources curse, kutukan sumber daya alam. Bagaimana kutukan ini bisa kita lepas? Yang namanya kutukan itu ya namanya orang dikutuk ya, jadi kira-kira begitu. Nah, tetapi kita harus terbebas dari kutukan itu. Dengan apa? Dengan solusi-solusi yang diberikan. Buku ini memberikan sebuah tawaran solusi dengan gaya bahasa personifikasi, metafora. Akan tetapi saya kritik sedikit untuk mosaik demokrasi, karena bukunya ini cetakan ketiga, perlu di up to date datanya, karena masih data-data 2011-2013. Oleh sebab itu perlu lagi nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan itu. Untuk nirjara, konteksnya adalah
bahwa ketika kita bicara tentang demokrasi lokal, apalagi itu dynamic, ya, berdinamika, tentu saja dia, karena ini ilmu sosial, ya, ilmu sosial itu pasti ciri khasnya adalah dinamis, berkembang terus. Oleh sebab itu maka solusi yang diberikan juga berkembang. Nah, pada tulisan-tulisan akhir setiap penulis memberikan pesan moral. Inilah ketika kalau kita bicara tentang teori komunikasi, ya, ini sedikit-sedikit saya sampaikan. Who says what to whom, with what effect and with what channel. Siapa ngomong apa kepada siapa, apa dampaknya, ya, dan bagaimana dia menerima itu. Jadi penulis, kolega-kolega saya semua ini memberikan pesan moral yang sangat kuat. Dari siapa? Dari akademisi Unsa, memberikan kontribusi positif kepada siapa? Kepada kita semua. Kita sangat mengapresiasi pada tulisan itu, dan ini menjadi sebuah pilihan. Mudah-mudahan, what would effect? Apa dampaknya? Tentu saja ketika kita ingin merubah semua itu, maka yang pertama, the ultimate product of public administration is policy. Yang pertama harus kita ganggu itu adalah kebijakan.